Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putudiah Putri Ariantini, nomor absen 30 dari kelas 10 MIPA 10. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan materi tentang konsep skalar dan vektor. Yang pertama, pengertian dari skalar dan vektor. Skalar didefinisikan sebagai besaran yang cukup dinyatakan besarannya saja, atau tidak bergantung pada arah. Sedangkan vektor adalah besaran yang memiliki panjang dan arah. Salah satu contoh vektor yang paling sederhana adalah sebuah ruas garis yang memiliki panjang tertentu. Contohnya, ruas garis PQ. Karena titik pangkal P dan titik ujung Q, maka vektor disebut sebagai vektor PQ. Panjang dari vektor PQ dapat dilambangkan dengan mutlak vektor PQ. Vektor biasanya dituliskan dengan notasi berikut ini. Yang pertama, huruf kecil yang dicetak tebal seperti A, B, C, dan sebagainya. Contoh, vektor PQ dituliskan sebagai vektor A. Yang kedua, huruf kecil yang di atasnya dibubuhi tanda panah seperti vektor A, vektor B, vektor C, dan sebagainya. Contoh, vektor PQ dapat ditulis sebagai vektor A. Yang selanjutnya ada ruang vektor. Sebuah vektor di Rn dinyatakan oleh n bilangan terurut, yaitu vektor U sama dengan vektor U1, vektor U2, vektor U3, dan seterusnya sampai n kali. Vektor di R3 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau vektor yang mempunyai 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z. Sedangkan vektor di R2 adalah vektor yang terletak di satu bidang atau vektor yang hanya mempunyai 2 komponen, yaitu X dan Y. Selanjutnya, operasi pada vektor. Yang pertama, kesamaan dua vektor. Dua vektor U dan vektor V disebut sama jika mempunyai panjang dan arah yang sama. Vektor U sama dengan vektor V, tetapi vektor U tidak sama dengan vektor W, dan vektor V tidak sama dengan vektor W. Yang kedua, penjumlahan vektor. Ada dua aturan, yaitu aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Hasil penjumlahan dua vektor adalah dua vektor baru dari titik acuan vektor 1 dan berakhir pada titik tujuan vektor lainnya. Adapun sifat-sifat penjumlahan vektor, yaitu yang pertama, sifat komutatif. Vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Yang kedua ada sifat asosiatif. Dalam kurung vektor U ditambah vektor V, kurung tutup ditambah vektor W. Sama dengan vektor U ditambah dalam kurung vektor V ditambah vektor W. Yang ketiga berisi unsur identitas. Vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor U, atau vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U. Suatu vektor, jika ditambahkan dengan vektor identitas, akan menghasilkan vektor itu sendiri. Vektor identitas yang dimaksud adalah vektor 0. Dan yang keempat memiliki inverse. Vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor 0. Dengan vektor V lawan dari vektor U, dan ditulis vektor V sama dengan min vektor U. Yang ketiga, pengurangan vektor. Vektor AB dikurang vektor AC sama dengan vektor CB. Atau vektor U dikurang vektor V sama dengan vektor U ditambah min vektor V. Dan yang terakhir, perkalian vektor dengan bilangan real. Jika diketahui skalar M dan vektor V searah dengan vektor V jika M lebih dari 0. Berlawanan arah dengan vektor V jika M kurang dari 0. Dan vektor 0 jika M sama dengan 0. Adapun sifat-sifat perkalian skalar dengan vektor. Yang pertama, sifat distributif. Dalam kurung skalar M ditambah skalar N dikali vektor U sama dengan skalar M dikali vektor U ditambah skalar N
dikali vektor U. Yang kedua, skalar M dikali vektor U ditambah vektor V sama dengan skalar M dikali vektor U ditambah skalar M dikali vektor V. Yang ketiga, ada sifat asosiatif. Dalam kurung, skalar M dikali skalar N dikali vektor U sama dengan skalar M dikali skalar N yang dikalikan terlebih dahulu dengan vektor U. Dan yang terakhir, 1 skalar U sama dengan skalar U. Dan ini untuk soal yang sudah saya siapkan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan pada materi atau penjelasannya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Om Santi, 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 Om.